Shalom. Senang sekali kembali berjumpa bersama Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam Midweek Online Service. Bersuka cita sekali kita hari-hari ini sudah kembali kegiatan normal ya. Ya, betul. Pandemi semakin terkendali ya. Ya betul, anak-anak juga sudah kembali ke sekolah, kantor-kantor juga sudah mulai pulih ya. Yes, kita berdoa Bapak Ibu semua terus dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan yang sehat dan baik. Yes, untuk Midweek Online Service kali ini kita akan dilayani oleh seorang Bapak Pendeta favorit saya nih. Yes. Dimana beliau kalau sharing ataupun khotbah tegas dan juga langsung mengenakan Banyak hati. menegur kita semua kadang-kadang ya. Betul sekali, siapa lagi kalau bukan Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat. Siapkan hati, siapkan catatan kalau perlu. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat. Salam, jemaat sekalian. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita tunduk dan kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami siapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menunjukkan kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan dididik kami dalam kebenaran. Karena tidak ada mujizat yang jauh lebih indah dalam hidup ini, selain Kau dapatkan kami hidup dalam kebenaran. Dalam kebenaran mendasar inilah Roh Kudus berotoritas atas setiap kami. Sehingga kami dapat lawatan firman Tuhan dan kami pulang menikmati ibadah sejati karena ada perubahan-perubahan. Hidup kami makin lebih baik, makin bertumbuh dan makin suka menyenangkan hati Tuhan. Berbicara Tuhan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati tentang Jumat Agunan Paskah. Kita akan sebentar lagi memperingati tentang bukan saja kenaikan Kristus, tapi juga Roh Kudus akan turun. Memperingati. Bukan kita tunggu lagi turun ya. Roh Kudus sekali turun untuk selamanya. Jangan lupa itu. Roh Kudus sekali turun untuk selamanya. Dia tidak naik turun. Dia sekali turun untuk selamanya. Mari kita buka Alkitab kita. Yohanes 16 ayat 4b sampai ayat 15. Yohanes 16 ayat 4b sampai ayat 15. Saya bacakan buat saudara pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Konteks kebenaran ini, Bapak Ibu jemaat sekalian, saat itu Yesus belum naik ke surga. Walaupun ini bagian-bagian ujung dari pengajaran Kristus kepada murid-muridnya. Maka dia mulai berkata, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Bersama-sama dengan kamu. Secara lahiriah bersama-sama dengan kamu. Dan kita suka Yesus kalau tampil kita lihat. Padahal yang kelihatan itu sifatnya sementara. Makanya Tuhan Yesus lanjut. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku, yaitu Bapa surga. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Karena mereka belum mengerti makna sesungguhnya. Kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus ke surga. Tetapi jujur Yesus berkata, karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Karena murid-muridnya masih hidup di dalam daging, belum dalam roh. Makanya orang-orang kalau melihat Kristus yang kelihatan sukacita, kalau nggak kelihatan sedih, rasanya nggak enak, rasanya terganggu. Itu kan karena masih dalam daging. Justru kita lebih sukacita kalau Yesus nggak kelihatan. Dia tetap kita imani ada bersama dengan kita. Kalau dia dalam konteks nggak kelihatan dalam roh, kan tak terbatas ruang dan waktu. Dalam bersamaan dia ada di Amerika, ada di Sumatera, ada di Papua, ada juga di Jakarta ini. Penyertaannya sempurna. Tapi murid-muridnya akan sedih. Yesus ngomong apa adanya. Karena masih hal-hal lahiriah. Makanya Tuhan bicara tentang Roh Kudus seperti yang dipikirkan Kristus. Kalau kita bicara Roh Kudus nggak seperti yang dipikirkan Kristus, kita akan bicara nilai-nilai kesementaraan. Akhirnya lama-lama bisa menghina Roh Kudus. Itu apa? Selalu kita kaitkan Roh Kudus dengan kesembuhan. Stop. Bapak Ibu stop. Roh Kudus bisa dalam kuasanya dia menyembuhkan, tapi itu hanya jembatan. Bukan fokus. Makanya kalau orang sakit kanker sembuh, tetap dia bisa mati lagi karena itu sifat sementara. Tapi banyak sekali orang suka bicara Roh Kudus hanya mujizat, kesembuhan, ditolong anaknya masuk kuliah, disertai dalam perjalanan yang sepi, lewat kuburan disertai Roh Kudus. Hanya sekedar itu, nanti lama-lama Roh Kudus itu objek. Akhirnya kita bicara kesukaan-kesukaan kita dan kenyamanan-kenyamanan kita. Padahal ikut Yesus dengan benar, banyak kesulitan yang kita hadapi dan tidak pernah kesulitan itu berhenti selama kita di bumi. Makanya Tuhan berkata, ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Lebih berguna bagi kamu. Walaupun saat itu murid-muridnya belum mengerti, tapi Tuhan ajar dan Tuhan kasih tahu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab Yesus di dalam tubuh manusia, dia akan gak ada lagi. Roh Kudus menyatakan diri sebagai penghibur, datang kepada kita. Karena jikalau Yesus tidak pergi, roh penghibur itu tidak akan datang. Kenapa roh penghibur? Catat baik-baik Bapak Ibu supaya Anda mendengar firman yang sehat, murni dan benar. Kenapa penghibur?
Karena ketika kita menghayati Yesus mati karena dosa-dosa kita. Yang paling serius itu dosa. Apa itu dosa? Tidak taat. Dan dia bangkit melucuti kuasa maut, yaitu dosa-dosa. Sehingga kuasa maut itu dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Begitu kita bertobat lahir baru melalui dosa, kita bertobat minta ampun dosa kita diampuni. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Maka kita jadi Kristen, pengikut Kristus. Ketika kita ikuti Kristus, Bapak Ibu jemaat sekalian, ada rasa kesulitan, penderitaan, dan sedih. Kenapa? Catat baik-baik. Kalau kita ikut Kristus, bukan Kristus ikut kita. Kalau kita ikut Kristus, catat baik-baik. Yesus jauh lebih banyak nggak cocok dengan kita daripada cocok. Kalau kita ikut Kristus, kita hidup seperti apa yang dikehendaki Kristus, yaitu taat. Makanya Filipi 2, Tuhan katakan Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Hidup bersama suami istri. Hidupmu bersama rumah tangga. Hidupmu bersama jemaat GBI di Kelapa Gading ini. Hidupmu bersama dimanapun kami berada. Hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Bukan dalam keadaan sebagai Tuhan. Tetapi dalam keadaannya sebagai manusia. Yang harus kita contoh. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketika Kristus menjadi Tuhan kita, kita ikut Kristus, kita harus taat sampai mati. Sampai mati kita taat. Ketaatan itu diarahkan kepada perintah Tuhan. Maka perintah Tuhan, kasihilah istrimu. Waduh, mentaati mengasihi istri kalau dia baik. Tapi kan gak mungkin kita menikahi istri yang sempurna baik terus. Tapi mentaati mengasihi istri, artinya kita mengasihi istri tidak tergantung dengan kelakuan dia. Bagaimanapun kekurangan, kejengkelan, tetap kita mengasihi. Itu ada duka cita, ada sangkal diri. Kalau Yesus katakan mengosongkan diri. Pikul salib. Dia mau jadi manusia untuk memikul dosa manusia, mati di kayu salib. Ini yang harus ditekankan dalam mengikuti Yesus dengan benar. Sangkal diri, pikul salib. Itu ajaran utama Kristen. Kesembuhan itu ajaran awal ketika kita bertobat lahir baru. Nggak bisa untuk seterusnya penekanan mujizat-mujizat kesembuhan. Anda akan kecewa. Tapi sangkal diri, pikul salib harus terus-menerus kita lakukan dalam mengiring Yesus sampai garis akhir. Untuk itu ada roh penghibur. Kadang-kadang apalagi Tuhan berkata, hai istri, tunduklah pada suamimu. Kalau suamiku kasar, tetap tunduk. Loh, kalau kasar tetap tunduk. Aduh, sakit sekali, menderita sekali. Tetap. Maka dikirim Roh Kudus untuk kita dihibur, dikuatkan. Bahwa kita hidup dalam kebenaran itu jauh lebih indah daripada segala-galanya. Sehingga Kristus pakar bahagia berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa itu memeliharanya? Merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Tidak ada yang lebih indah dalam hidup itu. Daripada menjadi pelaku firman, gak ada yang lebih indah. Rohani yang paling baik adalah pelaku firman. Jangan lupa, sampai mati pun Anda gak bisa khotbah, gak ada masalah. Sampai mati pun Anda gak bisa bernubuat, gak ada masalah. Sampai mati pun Anda gak pernah mendoakan orang lumpuh berjalan, gak ada masalah.
tapi sampai mati Anda tidak taat menjadi pelaku firman Tuhan, masalah yang serius. Makanya Tuhan tidak mengendaki setiap orang percaya bisa khotbah. Tuhan tidak mengendaki semua orang percaya bisa bernubuat. Tuhan tidak mengendaki semua orang percaya bisa mendoakan orang sakit sembuh. Tapi Tuhan mengendaki kita semua orang percaya taat sampai mati. Karena itu Tuhan berkata, hendaklah dalam kehidupanmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Taat. Untuk taat ini, kita harus sangkal diri dan pikul salib. Karena dalam diri ini untuk taat, ada dalam diri ini melawan. Di dalam kita taat, ada lingkungan kita yang nggak sesuai dengan kita. Kadang-kala kita jadi jatuh dalam dosa. Tetap taat, sangkal diri, pikul salib. Maka dikirim roh penghibur, roh penolong. Ini penting sekali. Supaya kita jangan mengidentifikasikan Roh Kudus sekedar sakit sembuh, naik jabatan, makin kaya. Lama-lama kita akan Kristen yang bodoh dan lama-lama bisa sesat. Fokus kita, kata Alkitab, yaitu apa? Roh Kudus ayat 13. Tetapi apabila dia datang, Roh Kudus, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itu ciri utama Kristen, hidup benar. Sembuh bukan ciri utama Kristen, khotbah bukan ciri utama Kristen, hidup benar itu ciri utama Kristen, itu ciri utama Roh Kudus bekerja pada kita. Kalau saya khotbah berapi-api, Anda dapat berkat yang indah, tapi dalam kehidupan berumah tangga saya tidak melakukan kebenaran, saya nggak dipimpin Roh Kudus. Kalau saya melayani ke sana kemari banyak sakit sembuh, tapi saya punya istri simpanan, saya sama sekali tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Karena punya istri simpanan, mengkhianati perkawinan, itu tidak hidup dalam kebenaran. Roh Kudus, ciri utama, memimpin Anda dan saya untuk hidup dalam kebenaran. Ini penting sekali. Makanya tujuan Roh Kudus adalah ayat 14. Ia akan memuliakan aku, kata Tuhan Yesus. Roh Kudus datang untuk memuliakan Yesus. Di mana memuliakan Yesus? Yaitu, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Artinya, sebelum ajal kita tiba, melalui proses pengurangan si aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Sampai titik, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Bukti pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang Kristen. Karakter Kristus yang taat melakukan firman Tuhan tidak terbatas. Ruang dan waktu, situasi dan kondisi. Di mana saja, di tengah kesulitan penderitaan. Tetap taat menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Disitulah pekerjaan Roh Kudus sangat luar biasa. Memuliakan Yesus. Makanya nggak ada istilah, hidupku bukan aku lagi, Roh Kudus dalamku. Tidak. Tidak. Roh Kudus pekerjaannya memuliakan Yesus. Supaya kita menjadi manusia-manusia ilahi. Atau manusia-manusia Kristus. Ia akan memuliakan aku. Untuk itu pekerjaan utama Roh Kudus yang penting. Lihat ayat 8 dan sampai 11. Ini yang utama. Yang lain-lain gak usah lagi jadi fokus. Ini fokus. Yaitu apa? Kalau ia datang, Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Ini pekerjaan utama Roh Kudus. Menginsafkan manusia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Lihat ayat 9. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku.
Catat baik-baik Bapak Ibu. Arti dosa tidak taat. Allah berkata kepada Adam dan Hawa, Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan, kau akan mati. Fokusnya perintah Tuhan. Tetapi pohon yang satu itu, jangan kau makan buahnya. Perintahnya untuk ditaati. Kenapa? Catat baik-baik Bapak Ibu jemaat sekalian. Ketaatan adalah satu-satunya. Nggak ada duanya. Jangan lupa, ingat ini sampai mati. Ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Khotbah yang bagus tanpa ketaatan tidak pernah berbobot mengakui Yesus Tuhan. Penyembahan-penyembahan apapun namanya, penyembahan-penyembahan tidak pernah berbobot mengakui Yesus Tuhan. Hanya ketaatan. Mendoakan orang sakit sembuh, bernubuat-nubuatnya terjadi, banyak melakukan mujizat, tidak pernah berbobot mengakui Yesus Tuhan. Kalau hidupnya dalam sehari-hari tidak taat menjadi pelaku firman. Iman tanpa perbuatan mati. Makanya tegas sekali Tuhan. Hanya ketaatan, statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Catat baik-baik. Saya bacakan ayat yang sangat terkenal. Pelajaran mendasar pondasi kekristenan dalam khotbah di bukit. Bagiannya termasuk Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Bukan setiap orang. Artinya setiap orang, tidak ada pengecualian. Pengkhotbah, ketua sinode, pendeta terkenal, banyak mujizat. Siapa saja. Bukan setiap orang, tidak ada pengecualian, yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Berikutnya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Dia yang melakukan kehendak Bapa di surga artinya taat. Itu yang masuk dalam kerajaan surga. Taat karena kita meresponi anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita responi dengan bersyukur, dengan ketaatan. Orang taat adalah orang yang menghayati benar-benar dia selamat karena anugerah Tuhan. Taat. Karena apa? Lihat ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang. Masalahnya banyak, bukan sedikit. Malah penekanan banyak ini mayoritas. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Karena banyak kami pendeta hamba Tuhan. Banyak orang Kristen menganggap bernubuat itu berbobot mengakui Tuhan. Mengusir setan itu dalam nama Yesus berbobot mengakui Tuhan. Melakukan banyak mujizat dalam Yesus sembuh. Berbobot mengasihi Tuhan. Menyatakan diri, menyatakan Yesus Tuhan. Tidak. Sekali lagi tidak. Pelaku firman. Begitu kita taati. Mengapa kita mengasihi istri bapak-bapak? Karena kita mengakui Yesus Tuhan. Bagaimanapun kelakuan istri, jangan pernah korbankan ketaatan. Karena ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot. Mengakui Yesus Tuhan. Kenapa istri tunduk pada suami? Karena Anda mengakui Yesus Tuhan. Kalau Anda khotbah bapak-bapak, tapi Anda benci istri Anda maki-maki. Kalau Anda penyembahan ibu-ibu, tapi Anda melawan suami, Anda menyimpan kesalahan dia, Anda nggak pernah berbobot mengakui Yesus Tuhan. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Makanya nggak heran banyak orang aktivis gereja,
Banyak orang pengkhotbah, penyembah dan sebagainya, kalau nggak pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari, Anda nggak meresponi pekerjaan Roh Kudus. Makanya ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Artinya nggak ada basa-basi. Dengan tegas Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Pakai tanda seru. Keras sekali itu. Karena banyak sekarang orang khotbah, penyembahan, worship leader, singers. Banyak jadwal pelayanan ke sana kemari. Banyak mujizat. Tetapi tidak taat menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Maka semua aktivis kita dalam pelayanan, kalau tidak didasari ketaatan pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari, maka kita sia-sia. Tuhan berkata, aku nggak pernah kenal engkau. Enyah kamu sekalian pembuat kejahatan. Malah jangan lupa, orang nggak taat itu adalah orang jahat di mata Tuhan. Itulah dosa, karena tidak taat itu statement berbobot menolak Yesus Tuhan. Jangan lupa, saya khotbah, Bapak Ibu melayani, tapi kalau nggak taat, kita sedang menolak Yesus Tuhan. Makanya Roh Kudus dikirimkan menginsafkan kita akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Karena orang nggak percaya atau percaya bukan ditentukan oleh dia bisa khotbah, dia status pendeta, dia banyak pelayanan, banyak mujizat, bukan. Dia taat pelaku firman atau tidak. Dosa itu artinya tidak taat, maka diinsafkan. Ketika saya jadi hamba Tuhan, ada saya nggak taat, diinsafkan supaya saya tinggalkan ketidaktaatan itu. Itu ciri utama pekerjaan Roh Kudus, supaya kita tinggalkan ketidaktaatan. Semua aktivis gereja di tempat ini, worship leader, singers, pemain musik, mulai ambil keputusan setiap perkara yang kecil, termasuk jemaat sekalian. Apa yang biasa saya lakukan? Saya katakan, capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Ayo bangun pagi kita baca Alkitab tiap hari. Taat baca Alkitab tiap hari. Mulai taat yang kecil. Kalau baca Alkitab aja Anda dan saya nggak taat, bagaimana kita mentaati kasihlah musuh? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tunduklah pada suami. Kasihlah istrimu, hormati orang tuamu. Gak bisa taat mulai dari yang kecil. Termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Suami, kasihlah istrimu. Bagaimanapun istrimu, kasih. Jangan pernah korbankan ketaatan mengasihi istri karena kelakuan istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Bagaimanapun suamimu, tetap tunduk. Anda tunduk melakukan firman itu karena Anda beribadah kepada Tuhan. Gak ada kaitannya kelakuan suamimu dengan ketaatanmu kepada firman Tuhan. Tetap tunduk. Jangan korbankan ketaatan tunduk pada suami yang diperintahkan Yesus karena kelakuan suami. Ini perlu Roh Kudus untuk menguatkan, menghiburkan kita supaya kita taat. Jangan pernah korbankan. Makin menjengkelkan istri, makin menjengkelkan suami, makin kesel. Tetap kita taat mengasihi. Tetap istri tunduk pada suami. Itu perlu Roh penghibur. Termasuk kita orang tua. Menantu kita nggak sopan, menantu kita nggak hormat. Tetap jangan korbankan ketaatan, tetap mengasihi dia. Jangankan musuh. Kita harus mengasihi istri kita, menantu kita yang kelihatannya musuh. Jangan orang lain, mulai dari keluarga sendiri. Termasuk mertua yang punya mertua, ipar, teman gereja yang menyakitkan, menfitnah, konflik di gereja, tetap taat dan setia. Jangan gampang-gampang ngambek, kecewa, pindah gereja, konflik lagi gereja lain, pindah lagi. Mana pernah dewasa orang seperti ini? Karena tidak mau dipimpin Roh Kudus. Ayo taat. Menginsafkan kita, dosa itu serius. Dosa itu, ketidaktaatan itu menunjukkan kita nggak percaya. Khotbah
jadi pendeta, ketua sinode, kalau tidak taat sama dengan tidak percaya. Dan Roh Kudus diutus kepada kita supaya kita terus percaya terus-menerus. Gagal ulangi, sampai kesukaan kita taat. Jangan ajal kita tiba, kita masih nggak taat pada firman. Ini penting. Kristen itu identik dengan mengasihi Allah. Dan Allah berkata, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu. Dan Yesus berkata, jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku, taat. Yang kedua, Roh Kudus fungsinya menginsafkan kita akan kebenaran. Karena Yesus pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, maka Kristus harus menampakkan dirinya di dalam dan melalui orang percaya yang berkelakuan benar, menginsafkan kita akan kebenaran. Makanya Roh Kudus menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Dalam seluruh kebenaran. Jauh lebih mujizat menjadi suami yang benar daripada kanker sembuh. Karena kanker sembuh belum bicara kebenaran. Belum berkelakuan benar. 10 orang sakit kusta, semuanya sembuh. Satu yang mau memulai hidup benar. Karena kesembuhan belum lagi bicara hidup dalam kebenaran. Setelah sembuh, what next? Apa berikutnya? Roh Kudus mengendaki kita dituntun dalam seluruh kebenaran. Jadilah istri yang benar. Jadilah anak yang benar. Kalau ada di antara anak-anak muda, pacaran yang benar. Kalau Anda kuliah sekolah, belajar yang benar. Kalau Anda menggunakan uang, gunakan uang dengan benar. Dapatkan uang dalam kebenaran. Jangan korupsi. Bayar pajak yang benar. Nyetir mobil, naik motor, kendaraan motor yang benar, jangan lawan arah. Itu pekerjaan Roh Kudus. Nggak ada pekerjaan kudus khotbah berapi-api, penyembahan sampai bergemetar-gemetar, sampai air mata keluar, tapi naik motor lawan arah, memaki-maki istri, memaki-maki suami. Nggak ada itu bicara Roh Kudus. Akhirnya kita hanya sekedar ibadah saja kelihatannya sungguh-sungguh. Kehidupan sehari-hari yang jauh lebih lama waktunya daripada sekedar ibadah. Hidup kita nggak dalam kebenaran. Itu mendukakan Roh Kudus. Stop. Supaya jangan kita lanjutkan dengan memadamkan roh. Stop. Supaya jangan kita menghujat roh. Ini penting. Karena Kristus sudah naik, maka dunia ini perlu melihat Kristus, yaitu di dalam diri kita yang suka kebenaran, menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa baca orang, sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengakui Tuhan. Penginjilan yang paling efektif, keteladanan hidup dalam kebenaran. Catat baik-baik. Bagian terakhir, Roh Kudus itu akan mengisafkan kita akan penghakiman. Apa itu? Bapak Ibu, suka tidak suka, mau nggak mau, semua akan menghadapi tata pengadilan Allah. Makanya, jangan terganggu dengan penilaian orang. Saya khotbah, harus khotbah yang menyukakan hati Allah. Nanti saya dihakimi. Nggak peduli Anda suka atau nggak suka, atau Anda undang lagi atau nggak undang lagi, nggak peduli saya. Yang peduli saya khotbah kebenaran. Ketika masa penghakiman, saya sungguh bebas dalam hukuman. Khotbahlah, karena nanti ada pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadilah suami yang benar. Jadi istri yang benar. Karena semuanya akan dihakimi, bukan orang yang menghakimi. Sehingga ketika ada orang berkata, Pak Ridwan, kalau istri Bapak marah-marah, Bapak kok diam? Bapak takut istri ya? Enggak. Saya enggak takut istri. Karena perempuan kalau marah, nalarnya tumpul, logikanya tumpul. Kalau kau jelaskan, nggak ketangkap, makin pusing dia. Kita baru ngomong besok atau 2 hari, sudah adem dulu. Efektif kalimat itu daripada waktu dia marah kita ngomong lagi, nggak nyambung, malah capek, nggak ada manfaat, malah makin merusak hubungan. Bapak takut istri, terserah. Yang menjadi hakim saya bukan Anda, Tuhan. Kan Tuhan yang jadi hakim.
Mana pernah manusia menjadi hakim nanti? Makanya berlakulah dalam hidup ini yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Berlakulah dalam hidup ini yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Dan ini bukan masalah bisa atau tidak bisa. Soal mau atau nggak mau. Karena ayat 11 berkata, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Iblis sudah kalah, roh jahat sudah kalah. Taat melakukan kebenaran sampai garis akhir bukan masalah bisa atau tidak bisa. Soal mau atau nggak mau, taat hidup dalam kekudusan sampai garis akhir itu bukan masalah bisa atau tidak bisa. Soal mau atau nggak mau. Seorang suami taat mengasihi istri bagaimanapun kelakuan istrinya. Seorang istri tunduk pada suami, taat kepada Allah, bagaimanapun kelakuan suaminya. Anak-anak menghormati orang tua, bagaimanapun keadaan orang tuanya. Itu bukan soal bisa atau tidak bisa. Tapi soal mau atau nggak mau. Kalau soal bisa atau tidak bisa, nggak ada penghakiman. Tapi yang benar soal mau atau nggak mau, pasti ada penghakiman. Kalau anak saya suruh hal yang nggak bisa. Ketika misalnya anak saya kuliah semester 5. Nak, semester 6, beli hotel untuk papa. Beli hotel. Kan nggak bisa. Kalau nggak bisa, papa hukum. Nggak bisa ada penghukuman kalau pendekatannya soal bisa atau nggak bisa. Tapi soal mau atau nggak mau, ada penghukuman. Nah, semester ini tidak boleh ada mata kuliah nggak lulus. Kalau nggak lulus, bulanan kamu saya kurangi. Nah, mata kuliah pelajaran itu bukan soal bisa atau nggak bisa. Soal mau atau nggak mau, tinggal ketekunan. Kalau orang lain bisa, kenapa Anda nggak bisa? Dalam satu kelas 40, lebih banyak yang bisa daripada nggak bisa. Itu bukan nggak bisa, nggak mau. Ini dengar baik-baik. Taat melakukan kebenaran, karena sudah penguasa dunia ini dihukum, bukan soal bisa atau tidak bisa, soal mau atau nggak mau. Sebagai orang yang menikmati pengampunan dan anugerah Tuhan, dikaruniakan Roh Kudus untuk kita sungguh-sungguh meninggalkan segala dosa ketidaktaatan. Hidup taat, hidup dalam seluruh kebenaran, supaya karakter Kristus makin nyata dan semakin nyata dalam hidup kita. Sehingga ketika masa penghakiman, kita tidak takut. Makanya kalimat yang paling indah diucapkan Yesus adalah apa? Sabaslah engkau hambaku yang setiawan. Pada masa penghakiman, sabaslah engkau hambaku yang setiawan. Setiawan, taat terus menerus. Itu yang paling indah. Jadi pengkhotbah kalau nggak taat selesai. Banyak mujizat kalau nggak taat selesai. Maka responilah Bapak Ibu jemaat sekalian. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Meninggalkan dosa dan kejahatan. Hidup dalam kebenaran. Dan siap menghadapi kematian. Walaupun semua itu melalui proses hari demi hari. Tetapi taatlah menerima pimpinan Roh Kudus. Yang menolong kita sehingga aku makin berkurang, Yesus makin bertambah, sampai hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Taat sampai garis akhir. Itu mujizat di atas segala mujizat. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ambil sikap. Jika engkau sudah mendengarkan firman Tuhan, ada selama ini dosa dan kejahatanmu, ditegur secara langsung atau tidak langsung, mintalah ampun kepada Tuhan. Kalau selama ini pengertianmu salah tentang Roh Kudus, sekedar sakit sembuh, sekedar mujizat, bukan bicara ketaatan, meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran, maka mintalah ampun kepada Tuhan. Kristus mati dan bangkit supaya kita kembali kepada kehendak-Nya yang semula menciptakan kita segambar dengan Allah. Dan Kristus adalah gambar kesempurnaan kealahan, Kolose 1 ayat 19. Dan Dia mau mengubahkan kita. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Itu bukti Roh Kudus bekerja dalam hidup kita.
Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Ampuni dosa dan kejahatan kami kalau kami ditegur dosa dan kejahatan kami secara langsung atau tidak langsung, ketidaktaatan kami. Ampuni Tuhan. Fungsi utama Roh Kudus bukan supaya keinginan kami dikabulkan, bukan supaya sakit kami sembuh, tetapi supaya kami meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan hakim itu, dan kami tidak takut menghadapi penghakiman. Oleh karena itu Roh Kudus, lanjutkan tujuan utama Kristus mati bagi kami, supaya Yesus hidup dalam kehidupan kami. Yesus bukan hanya mati, tapi juga dia bangkit dan hidup. Yesus mati menggantikan kami, dan dia bangkit dan hidup juga harus menggantikan kami. Materaikan Tuhan kebenaran firman ini dengan segala kekayaan maknanya. Jadikan setiap jemaatmu berubah dan pulang. Si aku dalam setiap kami makin berkurang-kurang, Yesus makin bertambah-tambah. Dan tolong kami sampai garis akhir taat menjadi pelaku-pelaku perintah-Mu sampai garis akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom. Wow, Puji Tuhan, haleluya. luar biasa. Yes. Hari ini kita banyak dapat sesuatu, bahwa kita diingatkan bahwa kita mau hidup taat dalam kebenaran, taat akan firman Tuhan. Biarlah karakter Kristus semakin besar yang ada di dalam kita, dan kita semakin kecil. Kita banyak mendengar suara-suara Roh Kudus, Yes. dan mau melakukannya. Ya. Oke. Oke, pada kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat untuk sharingnya. Tuhan berkati Bapak dan pelayanan, dan salam untuk keluarga di rumah. Oke. Sampai jumpa di Midweek Online Service 2 minggu mendatang. Yes. God bless you all.